Shalom Jemaat GBRS Resinda yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Sekalipun kita di rumah, tetapi biarlah kita tetap semangat memuji, menyembah Tuhan dan merasakan hadirat-Nya. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Pujian ini mengatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Mari kita bernyanyi bersama. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah pengharapan dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak mampu. Kepadamu kami percaya dan berserah. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita tahu Tuhan Yesus
selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari jemaat, kita bersama-sama menyanyikan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
Tuhan besar dan melimpah bagi kami Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus. Amin. Shalom, jemaat GBI Res Resinda yang ada di rumah. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun hanya melalui online. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap kita rasakan bersama. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu, dengan keadaan yang seperti ini yang disebabkan oleh COVID-19, hampir semua orang mengalami ketakutan, hampir semua orang mengalami kekhawatiran, gelisah, khawatir akan apa yang dimakan, yang dipakai, kebutuhan sehari-hari. Dan itu sangat wajar karena memang itu kenyataan yang sedang terjadi. Tetapi kalau kita berpikir, kalau kita terus hidup dalam ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran, tentunya tidak akan menyelesaikan segala masalah, bahkan membuat hidup kita, pikiran kita semakin terpuruk. Untuk itu dalam keadaan seperti ini, kita harus mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap keadaan hidup kita. Pujian tadi mengatakan bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jadi Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami saat ini, kita harus percaya bahwa yang pertama, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi mungkin ada juga yang bertanya-tanya, Tuhan bagaimana saya aman dalam perlindungan Tuhan dengan keadaan seperti ini? Saya mengalami hal ini Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dan firman-Nya berkata bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita ada saat ini, kalau kita bisa melakukan aktivitas walaupun itu di rumah, itu tandanya bahwa Tuhan masih beserta dengan kita. Di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama dengan perikop aman dalam perlindungan Allah. Ini adalah yang dirasakan oleh Daud. Saya bacakan bagi kita semua. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita tahu bagaimana kehidupan Daud. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia hidup di dalam ketakutan. Dia terancam nyawanya. Tetapi setelah dia merenungkan bagaimana Tuhan selalu ada dalam hidupnya, maka dia menulis suratnya ini, dia menulis tentang aman dalam perlindungan Tuhan ini. Bahkan dia mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi buat kita semuanya juga, saya hanya mau katakan bahwa membangkitkan iman kita kembali. Kita jangan takut. Karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Dan Daud mengatakan, terhadap siapakah aku takut? Ketika Tuhan ada di pihak kita, kepada siapakah kita takut? Firman Tuhan mengatakan tidak ada. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, maka Dia yang akan berjalan di depan kita. Dia yang akan bekerja, menolong, dan memberkati kita. Jadi dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu yang sedang merasakan ketakutan akan hari esok, akan sampai kapan Tuhan corona ini, tetap percaya bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan.
ketika ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ada ketenangan, ada kekuatan tersendiri yang kita rasakan. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita merasakan segala hal yang tidak baik dalam diri kita, mari kita ingat Tuhan bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua yang mau saya sampaikan bagi kita dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini, mari kita ingat bahwa Tuhan setia dalam perkataannya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 145 ayat 13. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ada Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang menjadi jaminan akan keadaan kita saat ini. Kalau sudah dikatakan ada jaminan, berarti paling tidak itu yang membuat hati kita lega. Itu yang membuat hati kita tidak mengalami ketakutan lagi. Karena ada orang yang menjamin, ada pribadi yang menjamin kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ini yang harus kita percaya. Seharusnya kita tidak ragu lagi akan Tuhan, karena Dia setia akan perkataannya. Kalau Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-sekali tidak pernah membiarkanmu, itu adalah ya dan amin bagi kita semua. Yang penting kita percaya, sungguh-sungguh kita menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka saya percaya hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang selalu ringan, tidak dipenuhi oleh beban berat, tidak dipenuhi oleh ketakutan dan lain sebagainya. Firman Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu. Kalau Dia berkata Dia setia dalam perkataannya, maka Dia akan lakukan kehendaknya atas kita. Dia akan lakukan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupan kita. Satu hal, dalam keadaan seperti ini kita jangan pernah meninggalkan Dia, karena Dia selalu setia bagi kita semua. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa Tuhan itu penopang bagi kita. Wah, ini luar biasa. Kalau tadi yang pertama kita aman dalam perlindungan Tuhan, yang kedua Tuhan setia dalam perkataannya dan dalam perbuatannya, dan yang ketiga Tuhan itu penopang bagi kita. Mazmur 145 ayatnya yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Artinya bahwa kalau kita dalam keadaan jatuh dan kita tertunduk, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, Tuhan berkata bahwa Dia yang menopang kita. Kalau ada orang yang menopang kita, Bapak Ibu, kalau ada orang yang membantu kita, menolong kita, tentunya kita tidak merasa sendiri. Dan tentunya beban berat yang kita alami, kita tidak merasakan begitu berat. Kenapa? Karena ada orang yang menolong. Kenapa? Karena ada orang yang menopang. Seperti misalnya seseorang yang berkekurangan, tetapi puji Tuhan mungkin ada keluarga yang selalu menopang hidupnya. Artinya dia nggak begitu mengalami kesusahan. Kenapa? Karena ada pribadi, karena ada orang atau saudara yang menopang dia. Nah, kita ada yang menopang kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang sedang jatuh saat ini, yang sedang jatuh usahanya, saat ini yang sedang tidak bisa bekerja, tidak ada lagi pemasukan yang ada. Tapi Tuhan menopang kehidupan kita. Ada banyak orang yang Tuhan utus untuk menolong, memberkati kita.
Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan jaminan kita, Dia menopang. Dia tidak membiarkan kita. Mari kita tetap memandang kepada Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Mari kita semakin percaya kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Sang sumber hidup kita itu. Karena ketika kita jauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang rugi tetapi kita. Justru dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini adalah ujian iman kita kepada Tuhan. Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan atau kita semakin jauh? Apakah kita semakin percaya akan firman Tuhan atau kita semakin ragu akan firman Tuhan? Tetapi bagi kita yang percaya, pastinya yang ada adalah akan ada ketenangan untuk menjalani hari-hari kita. Akan ada damai sejahtera walaupun dalam kesesakan. Akan ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jadi ingat, dalam keadaan apapun kita, Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, Tuhan setia dalam perkataannya dan dalam perbuatannya. Apa yang Dia firmankan, kalau Dia berkata, burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, bunga di padang saja dihiasi, apalagi kita ciptaan tangannya yang istimewa, yang berharga, bernilai. Tuhan pasti menjamin kehidupan kita. Tuhan pasti akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kita yang akan membuat kita menikmati dan berkata, Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan yang menopang hidup kita. Dia yang menjadi sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita berdoa terus kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon campur tangannya dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang terus kita percaya, bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Nah Bapak Ibu mungkin juga terus bertanya-tanya, Tuhan kapan selesai corona ini? Kapan Tuhan? Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan punya waktu untuk melenyapkan virus COVID-19 ini. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi kita hanya berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas dunia ini, atas bangsa kami, atas pribadi kami. Karena kita tahu waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dia sudah mengatur segala-galanya sesuai dengan kehendak-Nya dan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tahu Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan pada saat pandemi seperti ini pun, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa semua, jemaat yang ada di rumah. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi pujian mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Firman-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan setia dalam perkataan-Mu dan dalam perbuatan-Mu. Dan Engkau yang menopang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami imani ketiga poin ini, maka kehidupan kami yang akan kami jalani sehari-hari akan ada ketenangan dan akan ada damai sejahtera. Kuatkan, mampukan kami semua jemaat dimanapun berada akan tetap teguh di dalam imannya kepada Tuhan, akan semakin percaya akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami, akan semakin percaya akan kedahsyatan dan keluar biasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersehati Tuhan, berdoa khususnya buat virus COVID-19 ini. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus, Engkau punya waktu yang terbaik untuk melenyapkan virus ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang selalu menolong kami di dalam keadaan ini ya Tuhan. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa semua yang sakit saat ini Tuhan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan pemerintahan kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan bagian mereka dalam mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan biarlah semua masyarakat Indonesia tunduk kepada peraturan pemerintah dan bekerja sama dengan baik ya Tuhan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya Bapa, ini kehidupan kami. Hari-hari kami ke depan, kami hanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan menjadi jaminan kehidupan kami. Kami percaya bahwa pintu-pintu surga selalu terbuka bagi kami untuk memberkati kami semuanya, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Yang takut, berikan keberanian kembali ya Tuhan. Hati yang teguh kembali untuk melangkah dengan pasti bahwa percaya Tuhan ada dalam setiap keadaan apapun. Dan yang mengalami kelemahan tubuh, berikan kekuatan kembali ya Tuhan. Yang sudah hilang pengharapan, Engkau kembalikan pengharapannya kepada Tuhan, agar kembali percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat GBI Resi Indah, dari anak sekolah minggu, anak muda ya Tuhan, orang tua, semuanya kami aman dalam perlindungan-Mu. Engkau yang menjaga, melindungi kami. Bahkan kami berdoa kiranya cepat pulih kembali keadaan ini Tuhan. Kami bisa beribadah kembali di gereja, anak-anak bisa sekolah kembali, dan bisa bekerja dengan normal seperti biasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami akhiri ibadah ini. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.